sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Mazmur pasal 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ada sebuah cerita dalam buku yang berisi tentang kisah motivasi tentang seorang biksu yang terkenal mampu atau memiliki ilmu meringankan tubuh. Dia pergi ke sebuah penjara untuk mengajari, memberikan ilmu kepada mereka agar mereka jauh lebih baik. Dan ternyata informasi tentang keberadaannya ini diketahui oleh para narapidana dan mereka dengan semangat datang mendengarkan, datang untuk belajar. Tetapi hari demi hari orang-orang berkurang dan pada akhirnya semakin sedikit. Hanya karena sampai hari terakhir sang biksu tidak mengajari bagaimana cara meringankan tubuh. Karena memang yang mereka pikirkan adalah mungkin aku akan belajar cara meringankan tubuh sehingga aku bisa bebas dari penjara ini. Namun bukan berarti yang diajarkan oleh biksu itu salah. Tetapi hanya karena kita tidak mendapatkan atau mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka semakin kecewa dan tidak mau mendengarkan. Kekecewaan seperti ini pun bisa terjadi dalam kehidupan semua orang. Kecewa kepada diri sendiri, kecewa kepada orang lain, kecewa kepada pekerjaannya, kecewa kepada pasangan hidupnya. Dan tindakan ataupun hal-hal yang muncul dari kekecewaan ini bermacam-macam. Bahkan mungkin ada orang yang merasa kecewa kepada Tuhan sehingga tidak mau beribadah, tidak mau berdoa. Ada yang kecewa terhadap pekerjaannya sehingga tidak mau bekerja. Tetapi sejujurnya kekecewaan ini semua berawal dari tidak mengenal dengan baik. Ketika aku tidak mengenal dengan baik temanku, maka ternyata dia memiliki niat yang buruk. Suatu saat saya kecewa. Saya kecewa kepadamu. Padahal sebenarnya ketika kita mengenali dengan baik siapa dia, maka kita tidak akan jatuh dalam kesalahan. Demikian juga kepada Tuhan. Adakah dari antara kita yang pernah kecewa kepada Tuhan, mengatakan, Tuhan, aku tidak terima. Tuhan, aku merasa tidak kau pedulikan. Tetapi seperti umumnya manusia senang untuk menyebutkan Tuhan sebagai gembala. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembala yang baik. Mengapa kita mengatakan itu? Apakah karena orang lain mengajarkan kepada kita, atau hanya karena enak didengar, atau karena kita mengimani? Karena kenyataannya banyak juga orang yang kecewa kepada Tuhan sehingga meninggalkan dan mencari Tuhan yang lain. Ketika Petrus mengatakan Yesus adalah Mesias dari antara semua orang yang ada di situ, dia mengatakannya bukan karena orang lain, tetapi karena dia mengenal dengan betul siapa itu Yesus. Daud juga mengatakan Tuhan sebagai gembala. Tuhan adalah gembalaku. Tetapi mengapa dia mengatakan itu? Apa arti gembala menurut dia? Dan gembala seperti apakah Tuhan itu? Ada dua penekanan penting jika kita membaca Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Yang pertama adalah gembala yang membawa dombanya ke rumput hijau dan membaringkannya di sana ke tempat sumber air, sehingga dia bersukacita di sana, hidup dengan tentram. Itulah gembala
dalam pemikiran yang pertama. Yang kedua yang dikatakan Daud adalah gembala yang tetap menyertainya ketika kehidupannya dalam duka cita, dalam penderitaan, di hadapan musuh sekalipun. Sehingga kedua gambaran ini harus betul-betul kita imani. Tuhan sebagai gembala tidak hanya menempatkan kita pada tempat yang indah, rumput hijau, sumber kehidupan yang mewah, tidak. Tetapi Tuhan sebagai gembala kita imani sebagai penolong dalam segala tempat dan segala waktu. Ketika kita di tempat yang kering, Tuhan menuntun kita ke tempat yang hijau. Ketika kita dalam masalah, mungkin Tuhan tidak menuntun kita keluar dari masalah itu, tetapi Tuhan menolong kita untuk menghadapi masalah itu. Sehingga ketika kita mengenali pertolongan Tuhan, cara Tuhan menuntun umatnya, maka kita tidak akan kecewa. Tidak akan ada orang yang meninggalkan Tuhan hanya karena yang dia inginkan tidak tercapai. Ketika Tuhan, aku ingin hidup bersukacita, hidup berlimpah. Tapi ketika yang kita ingini tidak tercapai, kita marah kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak seperti itu. Daud berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Bahkan di hadapan musuh pun Daud bersukacita karena Tuhan menuntun dia, Tuhan menolong dia. Demikian juga dalam kehidupan kita, mungkin ada orang yang hidup dengan kelimpahan, bersukacitalah kepada Tuhan. Ada orang yang hidup dalam serba kekurangan, dalam duka cita, percayalah di tempat itu pun Tuhan hadir untuk menolong kita. Demikianlah kita mengimani Tuhan adalah gembala yang selalu ada untuk kita, memberikan yang terbaik atau mungkin menolong kita untuk mencari yang terbaik. Sehingga dengan iman kepercayaan kita, kita berkata, Tuhan adalah gembalaku dan aku bersedia dituntun oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Engkau adalah gembala bagi kami Tuhan, yang menuntun kami ke tempat yang indah dan yang juga menguatkan kami ketika kami menghadapi masalah. Berkati kami selalu Tuhan, agar kami mengenal-Mu dengan baik dan mengimani. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.